Ya, video ini adalah part yang ke-7. Kita lanjutkan mengisi cash payment ke supplier ya. Terakhir kita sudah isi CLGS-nya 4.700 ini, dan kita sudah punya pasangannya nih. Cash payment ke supplier itu pasangannya account payable dan inventory. Yang pertama, account payable kita itu naik ya, sebanyak 400. Ketika utang kita naik, pertanyaannya, apakah dia menambah uang keluar gitu kan? Ya enggak, ini kan kita nyari uang keluar ya, cash payment. Nah ternyata tidak kan ya, kalau utang naik berarti tidak ada uang keluar, maka dia harus kita minus. Sedangkan inventorinya turun ya, inventory itu turun, artinya ada uang masuk ya nggak sih? Kalau inventory turun itu kan berarti suara saya terdengar nggak ya, sebentar. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi mic-nya ternyata belum terpasang dengan benar, jadi suaranya agak jauh ya. Oke, tadi inventory turun ya. Nah, inventory turun itu kan berarti barang dagang kita turun. Kalau barang dagang turun itu artinya ada uang masuk kan, jadi justru dia menambah uang masuk. Makanya ketika inventory turun dia juga tidak menambah cash ya nggak. Jadi ini bisa langsung kita sama dengan kan aja karena udah negatif ya. Oke, nah jadi cash payment to supplier-nya adalah 4.000 ya. Sudah ketemu 2, kita bisa masukkan ke sini 4.000. Dan kita sekarang akan cari cash payment for selling and administrative expense ya. Setelah mencari payment ke supplier, kita akan cari ke siapa namanya, semua yang administrative expense. Kita lihat copy aja ya, selling and administrative expense dia ada 930. Kemudian ini yang operating kita tandai yang sudah ya, inventory sudah, AR sudah, AP juga sudah, berarti ini sudah ketemu semua. Kita bisa kasih red mungkin ya, jadi nggak dihitung ulang. Nah sekarang yang tersisa hanyalah accrued liability, dan di sini kebetulan ada tadi ya depresiasi. Jadi yang pasti accrued liability dulu ya, kan biaya-biaya itu biasanya dibayarnya tunai atau dengan utang. Nah kalau utang pasti dia namanya accrued liability, jadi tulis decrease in accrue gitu ya. Nah kalau utang kita turun, teman-teman, utang turun berarti ada uang keluar dong, berarti ini akan menambah cash payment kita, maka boleh kita tulis 50 ya. Kemudian apa kaitannya dengan kaitannya dengan depreciation expense? Nah, di sini teman-teman, kan kita punya, tadi saya sudah jelaskan ya di awal bahwa depresiasi tahun ini naik 30, berarti kan ada biaya depresiasi ya nggak? Nah, di sini ternyata di income statement-nya tidak ada depreciation expense gitu kan? Biasanya kan ada tuh yang didetailskan, yang didetail. Misalnya sebentar saya cari di soal-soal, ada nggak ya di soal latihan kita? Nah ini ya, ada soal yang Ratigan company kalau teman-teman nanti cek ya. Kan dia kadang dipisah ya, ada sales revenue, operating expense, exclude, dia ada kata-kata exclude, dan depresiasinya dipisah. Nah kalau ini dia sudah jelas, di dalam operating expense yang 624.000 ini sudah tidak ada depresiasi expense. Namun untuk Fairchild di sini tidak ada keterangan apapun, so kita bisa asumsikan bahwa depresiasi expense itu masih masuk di dalam sini. Di dalam 930 itu masih ada depresiasi expense sebesar 30 gitu ya. Kecuali nanti soalnya bilang misalnya di additional information dia bilang mungkin tidak ada depresiasi expense tahun ini, atau ini exclude gitu ya. Nah cuma kan di soal ini nggak ada ya, jadi asumsinya depresiasinya tuh masuk ke dalam sini. Nah berarti kita harus keluarin ya teman-teman, atau di sini depreciation expense aja, nggak usah pakai itu.
Nah, cara ngeluarinnya adalah ya dikurang, karena depresiasinya 30, jadi minus 30 gitu ya. Kenapa harus dikeluarin? Karena depresiasi expense itu kan tidak ada uang keluar, ya nggak? Jadi, dia akan mengurangi cash payment. Maka, kita jumlahkan langsung jadi 950 gitu ya. Nanti kalau di soalnya terpisah ya seperti si Ratigan itu, teman-teman nggak perlu nih adjust di sini. Cuma karena kasusnya si Fairchild ini depreciation expense tidak ada di sini, line-nya tidak terpisah, berarti kita bisa asumsikan bahwa dia masuk ke dalam selling and administrative, dan kalau masuk harus kita keluarkan ya. Maka ini 950. Berarti kita sudah 3, dan yang terakhir adalah tax ya teman-teman. Nah, pembayaran pajak, pembayaran pajak ini ada nggak pasangannya? Kita lihat ya, biasanya tax itu pasangannya adalah tax payable. Nah, ini sudah kita merahin dulu ya, semua yang operating. Berarti tidak ada ya, di sini teman-teman tidak akan menemukan income tax payable. Kalau ada, berarti masukkan. Cuma dia nggak ada, berarti kita bisa asumsikan bahwa expense ini yang 540 semuanya dalam bentuk cash ya. Jadi gini aja, karena tidak ada income tax payable, so we can just put 540 di sini karena dia tidak ada pasangannya ya. Berarti kita sudah selesai. I think this is the hardest part ya nggak sih, operatingnya itu. Nah, kita udah selesai. Teman-teman tinggal kurangi. Jadi ini cash receipt dikurang cash payment-nya. Jangan salah tanda ya, harus dikurang. Nah, ternyata hasilnya masih positif. So, ini namanya net cash provided by operating activities gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke investing ya. Investingnya di sini yang pertama kita cek adalah debt investment yang turun. Coba bayangkan kalau teman-teman investasinya turun, berarti teman-teman melakukan penjualannya nggak? Kalau beli kan investasi kita naik. Nah, ini berarti kita sell off, tulis aja debt investment seperti itu ya. Jadi kita menjual investasi kita. Nah, yang dijual itu kan adalah kalau dijual berarti itu uang masuk ya, berarti seharusnya positif ya. Jadi teman-teman jangan misalnya gini, copy gini aja, jadinya negatif dong, padahal kan dia uang masuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung ketik aja deh daripada salah mungkin di sini ya. Nah, penjualan investasi ini teman-teman, tadi kita menemukan bahwa ada gain, ya nggak? Dan ini sudah saya kasih tanda bahwa dia investing. Sekarang pertanyaannya, perlu nggak gain itu menambah sale of that investment? Nah, jawabannya adalah ketika kita menjurnal, saya akan contohkan jurnalnya ya. Jurnal, kalau kita penjualan kan berarti cash di debit, kemudian debt investment di kredit gitu ya. Nah, kalau ada gain, gainnya di kredit dong, ya nggak? Gain on sale, seperti ini. Gitu kan ya, yang namanya gain kan di kredit. Ini contoh aja ya. Misalnya 1000, debt investmentnya 950, gain on sale-nya 50. Ya nggak? Nah, sekarang, oke, jangan 1000 deh. Ini kan dia 170 ya. Oke, kita pakai angka real aja. Yaitu 170. Berarti kan ini 80 ya gain on sale-nya di sini. Berarti cash yang diterima adalah 250, ya nggak? Nah, sekarang kalau kita tulis sale of debt investment-nya 170 nih ya, kira-kira bener nggak? Bener nggak cash yang kita terima itu 170? Salah ya, karena cash yang diterima itu 250. Dari mana dapetnya? Dari debt, dari investment kita yang naik, ditambah gain-nya. So, teman-teman kalau menemukan seperti ini, you need to add gitu ya. Teman-teman harus tambahkan si gain-nya. Ya, jadi teman-teman harus pahami bahwa yang kita catat di cash flow ini adalah cash yang benar-benar masuk dan cash yang benar-benar keluar. Nah, kalau kita hanya masukkan 170, dia tidak mewakili semua cash-nya karena masih ada gain yang ketinggalan ya. Jadi, perlu teman-teman tambahkan ya.
Kalau nggak salah kemarin di salah satu kelas ada teman kalian yang bertanya, kalau ada gain dimasukkan nggak? Dan saya bilang enggak, ignore aja gitu ya. Nah, saya waktu itu menjawab seperti itu karena saya refernya ke yang ratigan ini ya. Kita bisa ignore seperti ini ya, loss on sale gini ya, depreciation expense ini di sini bisa di-ignore karena waktu itu kita belum mengerjakan investing ya teman-teman. So sorry, saya waktu itu penjawabnya salah ya. Karena waktu kita mengerjakan ini, kita hanya mengerjakan operating dan tidak ada bagian investing. Maka waktu itu terlihat belum relevan gitu ya. Waktu itu saya memang menjawab tidak karena oh ya, emang nggak dimasukin karena kan yang dikerjain operating. Nah, tapi ketika kita menghitung bagian investing, financing, dan itu terkait, maka ternyata dia harus dijumlah. Alasannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau bingung, teman-teman buat aja jurnal kayak simulasi gitu. Oh oke, ternyata cashnya yang diterima adalah 250, berarti sebenarnya ya saya harus masukkan 250, tidak hanya 170 gitu ya. Maka gainnya ditambahkan di bagian sale of that investment, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kemudian, ini sudah ya. Kita yang kedua plan aset, sama plan asetnya naik 200, tapi ada gain atau loss nggak ada ya. Oke, kita aman. Cuman tadi kan saya sudah bilang ya, di sini ada yang harus di notes bahwa plan asetnya ada yang dibeli dengan saham, yaitu tidak dengan cash. Nah, berarti ini ngaruh dong, ya nggak? Dari 200, 70-nya kita beli dengan saham. So, dia akan mengurangi cash cash out kita, ya nggak? Coba teman-teman kalau aset naik itu berarti kita beli kan? Kalau beli berarti uang keluar, purchase of plan aset gitu ya, tulis dulu. Berarti kan nanti akan ada minus 200 ya seharusnya. Seharusnya dia minus 200, tapi karena 70-nya itu bukan cash, jadi teman-teman bisa bilang bahwa sahanya 130 gitu kan. Berarti nanti teman-teman kurangkan 70 ya. Nah, maka kita hanya membeli plan aset seharga 130 karena yang 70-nya itu dibeli dengan saham, itu dapat dari additional information ya. Ada lagi nggak investing? Kayaknya udah habis ya, berarti kita bisa dapat net cash. Nah, ini kita copas aja. Ininya diganti, jangan lupa ya. Investing activities. Nah, kita lihat apakah positif atau negatif. Ya. Sorry. Ya, karena ini di sini sudah minus ya, teman-teman. Berarti langsung ditambahin aja. 120 berarti dia net cash provided ya. Jangan lupa, ini sale dikurang purchase kayak gitu kayak gini, receipt dikurang payment gitu ya. Jadi nanti rumusnya sesuaikan ya, teman-teman. Nah, kita sudah selesai di bagian investing. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang nggak paham, teman-teman boleh japri saya atau tanya di grup. It's okay, ya. Karena ini basic harus paham. Gitu ya. Nah, terakhir, kita akan mengerjakan financing. And financingnya itu ada 2 ya. 1, 2. Nah, sama ya. Financing yang pertama adalah share capital. Artinya, kalau share capital bertambah, itu kita issue ya nggak, mengissue issuance of sebut aja ordinary shares atau common stock atau apa boleh. Nah, kita menerbitkan saham 200 ya nggak, dapat cash dong. Tapi jangan lupa ini tadi ada pasangannya, ada 70 yang kita tuker aset, jadi kita tidak dapat cash, maka hanya 170 saja, 130 aja ya nggak. Sama ya cashnya. Jadi ini 200 dikurang 70. Maka saham kita hanya bertambah 130 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bonds payable, ya nggak? Bonds payable kita turun, teman-teman. Artinya utang kita turun, berarti kita melakukan pembayaran bonds gitu ya. Kalau turun utang kita berarti kita mengeluarkan uang, maka bisa tulis payment of bonds payable ya. Berarti ada minus ya, 250. Dan yang terakhir, jangan lupa kita ada masih ada bayar dividen 260. Teman-teman langsung aja tulis payment of dividend.
Dapat deh. Minus 380 berarti ini adalah net cash use.